Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL KUA Kecamatan Tirto akan mempersembahkan video tentang wakaf. Yang pertama ada administrasi perwakafan. Sebelum wakaf dilaksanakan, maka harus memenuhi beberapa persyaratan di mana hak atas tanah yang diwakafkan wajib dimiliki atas dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa dan tidak dijaminkan. Agar perwakafan tanah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu yang pertama, perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya calon wakif datang sendiri di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Ikrar wakaf tersebut kemudian dibacakan pada nazir di hadapan PPAIW. Yang kedua, pada saat menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa surat-surat seperti sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya seperti surat tanah, kirik, petok, bukti pajak, dan lain-lain. Yang ketiga, surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan yang menerangkan kebenaran pemilik tanah dan tidak termasuk sengketa atau surat keterangan bebas sengketa. Yang keempat, surat keterangan pendaftaran tanah, surat keterangan kepala desa atau kelurahan tentang perwakafan tanah milik. Yang kelima, PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak tanah untuk diwakafkan, meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazir. Yang keenam, di hadapan PPIW dan 2 orang saksi, wakaf mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakaf tersebut kepada nazir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Yang ketujuh, PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf rangkap 3 dengan dibubuhi materai dan salinan akta ikrar wakaf rangkap 4. Akta ikrar wakaf tersebut paling sedikit memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Di samping membuat akta, PPAIW wajib membukukan semua itu dalam daftar akta ikrar wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu pendaftaran tanah wakaf di kantor pertanahan setempat. Mengenai pendaftaran tanah wakaf pada Subdirektorat Agraria Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10 PP Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977. Selanjutnya ada persyaratan pendaftaran ikrar wakaf. Yang pertama itu sertifikat. Sertifikat memuat seperti fotokopi sertifikat tanah atau fotokopi bukti pemilikan atas tanah, serta surat keterangan dari desa diketahui oleh camat yang menerangkan tanah tersebut di dalam sengketa. Yang kedua itu ada identitas diri, fotokopi KTP dan kakak wakif, nazir, dan 2 orang saksi. Susunan pengurus organisasi atau untuk nazir organisasi. Fotokopi surat keterangan Kemenkumham dan ADART untuk nazir badan hukum. Selanjutnya ada rukun wakaf. Rukun wakaf terdiri dari yang pertama, harta benda yang diwakafkan atau mauquf. Yang kedua, pihak penerima wakaf atau mafkuf alaih. Yang ketiga, penyertaan tentang wakaf atau sihoh. Dan yang terakhir, yang keempat, pihak pemberi wakaf atau wakif. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok PPL KUA Kecamatan Tirto melakukan observasi wakaf di Masjid Al-Mahfud. Kami melakukan observasi pada tanggal 27 Januari
2022 kami menemui pengurus Masjid Al-Mahfuz untuk menjadi narasumber, yakni Bapak Haji Imam Kofal. Alamat masjid tersebut berada di Pucung, tepatnya RT 7 RW 2, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Masjid terletak di tengah-tengah permukiman masyarakat. Fasilitas masjid diantaranya mukena, Al-Quran, tempat wudhu, toilet, serta memiliki halaman yang luas dan sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kegiatan remaja IPNU, IPPNU, kegiatan Yasin Tahlil, dan keagamaan lainnya. Kemudian kami akan menjelaskan profil nazir dari Masjid Al-Mahfuz itu sendiri, yaitu Bapak Haji Imam Kofal. Jenis wakif yang digunakan adalah perorangan, yaitu Haji Abdul Wahab. Aset yang dimiliki berjumlah 1, yaitu bangunan Masjid Al-Mahfuz. Masjid ini berdiri sejak tahun 1980 yang dibangun oleh Haji Abdul Wahab. Aset wakaf ini diwakafkan sudah berbentuk masjid. Kemudian pada tahun 1990 aset sudah menjadi badan hukum wakif di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Disaksikan langsung oleh petugas KUA Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Masjid Al-Mahfuz sudah bersertifikat. Potensi wakaf yang terletak di Kelurahan Pucung ini adalah dengan digunakannya aset wakaf ini sebagai masjid, tempat kajian Islam, tahlilan, dan kegiatan keagamaan lainnya. Dan kelebihan lainnya, masyarakat sekitar sudah teredukasi tentang masalah keagamaan, sehingga masyarakat memahami dan ikut berperan aktif dalam hal tersebut. Mungkin itu sekian dari kelompok PPL Kecamatan Tirto. Selebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.